tidak akan bisa menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua ya. Ini adik-adik saya semua bisa jadi teman-teman juga seperti itu. Mungkin dia tadi Mbak siapa namanya? Zara. Mbak Sandra sudah bilang bahwa sangat capek sekali, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini kita akan pelatihan public speaking. Public speaking itu nanti kan tujuannya kita multimedia ya. Multimedia nanti diharapkan bisa kita menguatkan pada sesuatu yang bisa kita belajar public speaking, kita bisa sounding, kita sebagai bisa menjadi MC, kita bisa menjadi apapun yang berkaitan dengan public speaking, termasuk dengan voice over dan kawan-kawannya, baik yang formal maupun yang tidak formal. Nah, tujuan dari lab multimedia itu memang mengembangkan potensi-potensi kita yang berfokus pada hal-hal yang bersifat soft skill seperti itu. Nah, diharapkan dengan pelatihan ini teman-teman bisa mengambil sedikit, nanti bisa dipraktekkan dalam dunia nyata di media sosial, ketika teman-teman presentasi di kelas, dan juga bisa ketika teman-teman ditugaskan untuk fakultas masing-masing. Ini kan jadi banyak kan, dari FEB, dari FIB, dari FISIP dan kawan-kawannya. Nah, itu bisa dipraktekkan dalam dunia nyata ketika teman-teman berkegiatan di kampusnya masing-masing seperti itu. Jadi silakan disimak dari Budian. Budian ini berfokus di keguruan, jadi dia sudah sangat ahli dalam public speaking. Kemudian bagaimana belajar berintonasi, terus bagaimana mengontrol kontrol suara seperti apa ketika di acara formal, acara yang tidak formal seperti itu. Sehingga diharapkan teman-teman bisa mengambil ilmu terkait dari public speaking. Oke, begitu teman-teman, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Budian bisa dimulai. Saya waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang sudah disampaikan Pak Indrawan tadi, bahwa hari ini kita akan belajar terkait dengan public speaking. Namun, saya melihat dari teman-teman di sini, karena kan saya melihat saya manggilnya teman-teman saja ya, biar lebih akrab. Nah, dari teman-teman di sini, sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu, apakah sebelumnya sudah ada pengalaman terkait dengan berbicara di depan umum, atau sudah terbiasa menjadi MC atau berpidato seperti itu? Presentasi. Presentasi di kelas. Selain itu ada pengalaman yang selain itu? Moderator MC. Nah, moderator MC, good. Ada yang lain? MC non formal. Oke, baik. Nah, sebetulnya kan hari ini kita akan belajar terkait dengan public speaking. Sebetulnya apa sih sebetulnya yang pengertian dari public speaking itu? Berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum kan, secara umum kan berbicara di depan umum. Namun ketika kita berbicara di depan umum, itu kan pasti ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Misal, ketika kita ingin menjadi MC, berarti apa yang harus kita persiapkan? Skrip, materi kayak gitu. Dan kemudian ketika kita ingin menjadi berpidato, berarti kan kita juga harus mempersiapkan beberapa hal. Nah, nanti itu akan kita pelajari di belakang terkait dengan apa saja sih yang harus kita pelajari. Bisa saja nanti yang persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita memulai public speaking itu, begitu. Oke, public speaking menurut kalian itu penting tidak? Penting, karena kan setiap hari kita kan selalu bersosialisasi ya dengan banyak orang. Nah, biasanya pertama kali itu orang lain tuh melihat kita dari bagaimana cara kita berbicara. Yang pertama itu untuk personal branding. Mau tidak mau, public speaking itu akan sangat berpengaruh terhadap personal branding kita. Ketika kita melakukan public speaking, personal branding, kan gitu pasti akan melihat, bahwa ketika kita bisa menyampaikannya dengan baik, itu kan juga berpengaruh terhadap personal branding kita. Kita bisa dinilai bahwa, itu baik dalam hal apa, itu baik dalam hal apa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pasti ketika kita public speaking kita baik, itu akan open the doors of opportunity. Maksudnya apa? Nanti itu akan membuka kesempatan di bidang yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah itu akan membuat kalian itu make you stand out from the crowd. Maksudnya
ketika dari ekonomi pembangunan itu mendaftar di misal di PR atau di marketing kayak gitu. Itu kan ketika kuliah itu kan kita tidak mempelajari terkait dengan public speaking, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan baik. Berbeda dengan teman-teman yang lain. Misal dari komunikasi dan lain-lainnya itu kan pasti akan mempelajari hal tersebut. Namun misal kita compare dari ekonomi pembangunan, ternyata Mbak siapa tadi namanya? Sarlita itu memiliki kemampuan yang baik di bidang public speaking. Nah, kemudian ada yang satu, misal dari ilmu komunikasi, tapi dia keilmuannya secara basic on teorinya itu sudah dapat banget. Cuman ketika praktik itu ternyata masih belum bisa. Ternyata yang dari ekonomi pembangunan Mbak Sarlita itu memiliki kemampuan public speaking itu yang sangat baik, sehingga ketika mendaftar sebagai marketing yang diambil yang mana? Yang komunikasinya bagus kan. Nah, maka dari itu ternyata public speaking itu bisa membuka kita untuk bekerja di bidang yang lain juga. Nah, maka dari itu adalah pentingnya kita belajar menjadi public speaking, belajar public speaking. Kemudian yang keempat adalah menjadi pemimpin yang baik. Berdasarkan penelitian yang terjadi adalah banyak pemimpin itu public speakingnya itu sangat baik. Nah, pasti seperti itu. Karena kenapa? Karena kan ketika menjadi pemimpin itu kan harus mengkomunikasikannya dengan baik juga. Sehingga menjadi seorang pemimpin itu pasti memiliki public speaking yang baik juga. Dan yang terakhir adalah make a change. Nah, artinya apa make a change di sini? Dulu itu kan para pahlawan kita, dulu ini kita berbicara dulu. Itu kan pasti juga berkomunikasi dengan banyak orang untuk memerdekakan negara kita, sehingga dengan public speaking yang baik itu lobby sana sini, nah itu akan menghasilkan sesuatu yang baru, make a change atau perubahan. Nah, sebenarnya public speaking itu bakat atau latihan menurut kalian? Oke, dari Zara ya. Oke, menurut Zara apa? Public speaking itu dia sebetulnya bakat atau latihan? It can be both. Bisa dua-duanya. Bakat bisa latihan. Oke. Kenapa itu? Coba beri alasannya. Oke, alasan yang pertama, yang namanya bakat itu pasti ada bawaan dari lahir. Cuman kayak tergantung lagi orang itu mau ngasih apa enggak. Kalau biasa, mungkin bakal lebih keren, dan kalau nggak biasa ya hilang. Dah, kalau satu lagi tuh yang latihan apa ya? Kadang tuh ada orang yang emang punya apa ya, socially awkward dan punya ketakutan sendiri untuk ngomong di depan umum ya, sampai kayak panic attack, anxiety dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dihilangin dan bisa apa ya, kayak kemampuan berbahasanya ini latih terus-terusan dengan latihan. Oke, good. Next. Saya memang setuju dengan kedua pendapat sebelumnya. Berarti retweet ya. Kopas semuanya. Jadi setiap manusia kan sudah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bakatnya masing-masing. Jadi mau nggak mau individu tersebut bisa melatih bakat apa sih yang sebenarnya sudah dianugerahkan Tuhan kepada individu tersebut. Oke. Kemudian? Menurut saya kayaknya latihan deh, soalnya walaupun misalnya orang udah dikasih bakat sama Tuhan, tapi kan kalau misalnya nggak diasah atau dilatih lagi itu belum seperfect itu, karena semuanya itu butuh latihan. Sebelum bisa jadi sesuatu yang baik di dalam suatu bidang, itu pasti kan kita mulai dari awal dulu. Oke. Next. Kalau saya latihan, karena practice make perfect. Jadi kalau nggak dilatih, nggak biasa ya nggak akan berkembang. Oke. Terus? Kalau dari saya sendiri juga sama kayak tadi ya, karena banyak banget orang yang punya bakat untuk public speaking, tapi dia tuh nggak mau mengasah cara dia public speakingnya itu, jadi kayak menurutku latihan itu penting. Kalau menurut aku itu keduanya bisa, bahkan bisa latihan juga, karena sebenarnya tanpa disadari public speaking itu kita belajar sehari-hari. Maksudnya ada orang-orang yang emang udah punya bakat buat public speaking, buat berkomunikasi dengan lancar dengan orang, itu emang dari sananya. Tapi ada juga yang emang gak punya kemampuan itu, tapi seiring berjalannya waktu, karena sebenarnya public speaking itu komunikasi kita dengan orang lain, itu akan terbentuk juga. Jadi public speaking itu kan sebetulnya setiap orang itu bisa nggak sih public speaking itu? Bisa. Tapi terkadang kan ada yang malu. Nah, berarti
pertanyaan selanjutnya adalah sebetulnya yang bisa public speaking itu apakah hanya ekstrovert saja? Enggak. Karena ketika kita berbicara seperti itu, banyak sekali tokoh-tokoh itu yang mengklaim dirinya adalah introvert, tapi dia mempunyai komunikasi yang bagus. Misalnya tokoh di Indonesia siapa yang seperti itu? B.J. Habibie, ekstrovert ya? Introvert ya dia ya? Introvert, iya. Misalnya yang baru-baru ini deh, yang masih muda, kalian pasti kenal Raditya Dika. Nah, Raditya Dika kan dia itu mengklaim dirinya itu sebagai introvert. Tapi ketika dia punya podcast dan sebagainya, nah pas kan dia mempunyai teknik komunikasi yang baik juga. Sehingga pada dasarnya public speaking itu betul. Apa ya pendapat kalian semuanya betul semuanya, yaitu adalah public speaking itu sesuatu yang perlu dilatih. Nah, jadi semua orang itu sebetulnya bisa melakukan public speaking dengan baik. Hanya saja ketika kita ingin menjadi public speaking atau menjadi MC yang profesional, menjadi presenter dan sebagainya, nah itu adalah saya biasanya tidak suka dengan bakat, tapi lebih suka dengan passion. Passion kan lebih ke arah kita mempunyai tujuan ke arah ke situ gitu ya. Jadi untuk menjadi presenter dan sebagainya itu pasti biasanya ada passion tertentu, ada punya passion ke arah situ. Misal seperti presenter atau pembawa acara yang sangat profesional kayak gitu. Nah mereka pasti hanya di briefing 1 menit, 2 menit, 5 menit itu pasti nanti ketika sudah sudah dimulai itu pasti dia akan mengalir begitu saja karena dia sudah ada passion di situ, karena sudah terlatih dan jam terbang. Sehingga ketika nanti kalian bertemu dengan teman-teman kalian di kelas, nah ketika presentasi, biasanya di kelas kan wadah kalian tuh adalah presentasi ya. Nah kan biasanya dia yang malu-malu tuh di kelas kayak udah kamu aja yang bacain atau kayak gitu-gitu kan. Nah itu adalah sebetulnya wadah kalian untuk bagaimana melatih public speaking kalian. Nah, dimulai dari wadah terkecil terlebih dahulu, gitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan public speaking itu adalah sesuatu yang harus dilatih terus sehingga nantinya untuk menjadi profesional itu pasti akan ada biasanya sudah ada passion dari diri dia, begitu. Oke, good. Berarti introvert bisa tidak public speaking? Bisa ya. Tidak menutup kemungkinan untuk banyak hal. Next. Apakah kalian pernah nervous saat public speaking? Atau ketika mau presentasi, hal yang sepele dulu aja deh. Atau MC kan sudah biasa mau jadi MC kan, udah pernah jadi MC. Nah, kalian pernah nervous nggak sebetulnya? Pernah. Wajar nggak sih sebetulnya nervous itu? Wajar. Artinya apa sebetulnya nervous itu? Kan deg-degan ya. Kalau kalian nervous, apa yang kalian lakukan? Atau apa yang kalian rasakan biasanya? Yang dirasain panik. Terus apa lagi? Keringetan. Bahkan biasanya kan pengen deg-degan atau pengen ke kamar mandi. Nah, sebetulnya ketika kalian merasakan nervous itu adalah hal yang sangat wajar. Sehingga kan ketika kalian mau tampil itu kan kalian ingin mempersembahkan yang terbaik. Sehingga kalian di situ ada rasa ketakutan. Berbeda nih kalau kalian nggak ada rasa nervous, berarti yang dirasakan adalah ya udah sejalannya aja kayak gitu. Berarti tidak ada tujuannya, tidak ingin melakukan yang terbaik kayak gitu. Orang yang sudah expert aja, pasti ada rasa yang nervous seperti itu. Bahkan presiden kan sudah terbiasa tuh melakukan pidato di berbagai negara seperti itu. Pasti beliau juga merasakan nervous. Jadi itu adalah hal yang biasa. Oke. Next. Saya di tengah aja. Nah, ketika nervous, itu apa sebetulnya yang harus kita lakukan? Nah, kita harus berpikir positif. Waduh, positive thinking ya. Normatif banget nih rasanya, harus berpositive thinking. Tapi memang betul, karena kan biasanya ada rasa-rasa yang kayak berpikir bahwa, aduh, gimana ya kalau saya itu tidak menarik di depan umum? Bagaimana ketika audiens itu tidak fokus kepada saya yang sebagai narasumber dan sebagainya? Nah, itu harus dikurangi hal-hal seperti itu. Jadi anggap ketika kalian sudah dipercaya untuk menjadi narasumber, untuk menjadi MC, untuk menjadi moderator, berarti hal tersebut adalah kalian itu adalah unggul di situ.
Kemudian yang kedua adalah kita harus tarik nafas dulu. Ini hal yang biasa saya lakukan juga. Tapi tarik nafasnya nggak yang langsung kedubuk-kedubuk kayak gitu. Jadi harus perlahan juga, bener-bener di tempat yang tenang, kitanya juga harus tenang. Jadi kayak tarik nafas, bener-bener rongga paru-paru kita itu penuh dengan udara, oksigen, habis itu baru hembuskan nafas lagi. Selama 8 detik kita tarik nafas, kemudian ditahan 1-2 detik aja, habis itu kita hembuskan begitu. Agar mental kita itu juga tenang. Yang ketiga adalah minta semangat dari orang tersayang. Boleh keluarga, boleh gebetan, boleh pacar, kayak gitu. Bebas siapapun itu. Karena itu mau tidak mau terkadang itu ketika kita mendapatkan semangat dari orang-orang yang di sekitar kita akan membuat kita tuh semakin pede dengan apa yang akan kita sampaikan. Kemudian berdoa, dan kalau memang tidak terakhir itu adalah sebetulnya fake it until you make it. Udahlah, pokoknya kita udah melakukan yang terbaik, sebelumnya kalian sudah latihan dengan maksimal, kemudian kalian akan mempersembahkan yang terbaik, ya sudah, ketika di hari H, itu adalah waktunya kalian untuk mempersembahkan yang terbaik itu. Karena kalian sudah berlatih sebelum hari H itu. Oke. Kemudian terakhir sebetulnya, solusi yang terakhir adalah change your focus. Maksudnya adalah, ubah fokus kalian itu tidak untuk diri kalian, tapi ke audiens. Kemudian public speaking itu kepercayaan diri harus number one. Misal tadi yang kita berbicara lagi terkait dengan extrovert dan introvert. Apa sih sebetulnya yang membedakan ketika seorang extrovert itu berbicara di depan umum? Kadang-kadang kan yang introvert ini nganggep bahwa enak kan kamu extrovert, jadi kalau mau ngomong ya ngomong aja kayak gitu. Tapi yang apa sebetulnya yang dirasakan oleh introvert? Introvert itu sebetulnya merasakan dia itu sudah ada, materi itu sudah tersusun dengan rapi, sudah ada di pikirannya dan sebagainya. Namun challenge-nya dia itu adalah bagaimana dia itu mengungkapkan langsung ke banyak audiens. Nah, berbeda dengan extrovert. Extrovert itu terkadang kita mudah berbicara dulu, tapi untuk materinya nanti dulu nggak masalah, kayak gitu kan. Udah nggak apa-apa, aku aja yang presentasi, kamu yang bikin materi ya. Biasanya kan kayak gitu kan. Nah, karena kalian misalnya yang extrovert itu adalah dipercaya untuk berbicara di depan umum, itu udah hal yang biasa. Namun di sini pasti ada tantangannya tersendiri. Kalau introvert tadi kan tantangannya adalah bagaimana dia bisa berbicara di depan umum, menghilangkan rasa tidak percaya dirinya. Tapi kalau ekstrovert ini adalah kita harus mempersiapkan materi kita sebaik mungkin, sehingga ketika kita berbicara, yang terjadi adalah materi yang kita sampaikan itu terarah, tidak sampai mana-mana. Karena kan biasanya ekstrovert itu suka berbicara, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu, itu arahnya sampai kemana-mana. Aduh, kok sampai berbicara ini ya, sampai ini, dan sebagainya, gitu. Oke. Nah, kalau yang ambivert, ada yang ambivert, yang tengah-tengah. Nggak ekstrovert, nggak introvert. Kalian ngerasa yang mana? Kayaknya di sini ekstrovert semuanya ya? Ada yang merasa dirinya introvert? Ada yang ngerasa introvert? Oh, ada yang ambivert? Ada ngerasa ambivert. Apa yang dirasakan Mbak ketika mau menyampaikan sesuatu di depan umum? Kalau ngomong di depan orang kayak tergantung orangnya gitu. Bisa ngomong banyak, bisa ngomong banyak dengan orang yang aku bisa aja ngomong, tapi bisa aja jadi diem. Kalau nggak cocok. Oke, baik. Nah, jadi kalau yang ambivert itu tantangannya adalah gabungan dari semuanya tadi. Introvert dan extrovert itu tantangannya itu ada. Misal ketika bertemu dengan seseorang yang mungkin tidak sefrekuensi, mau tidak mau, misal harus berbicara, ya harus menyesuaikan bagaimana menyampaikan di depan umum. Ada juga yang ketika, ini pede tapi materinya belum siap. Nah, jadi tantangannya lebih banyak yang ambivert sebetulnya ya. Tapi tantangannya misal ketemunya dengan yang misal asal berbicara, misal sosialisasi biasa, itu nanti akan ya biasa saja kayak gitu. Oke, gampang lah itu ya. Itu adalah biasanya kalian sudah sangat paham terkait dengan itu. Ya, nah teknik vokal aja dalam public speaking, karena kalian di sini kebanyakan nanti pada bikin konten seperti itu ya. Nah, pertama sebetulnya berdasarkan teorinya atau penelitian dari Albert ini itu menggambarkan bahwa yang visual itu 55% dan verbal hanya 7% dan vokal adalah 38%. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa verbal itu adalah sesuatu yang kita siapkan. Materi dan sebagainya itu hanya 7% pengaruhnya.
Nah, ternyata yang paling banyak pengaruhnya itu adalah di visual kita dan di vokal. Nah, vokal itu adalah kita juga harus menyesuaikan ketika kita berbicara di depan umum seperti ini. Nah, kita juga harus mengetahui bahwa oh, saya berbicara dengan berapa banyak orang. Jangan sampai suara kita terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, takutnya ketika terlalu kecil di bagian yang belakang sana itu tidak mendengar suara kita dengan jelas. Dan ketika suara kita terlalu besar, itu akan mengganggu audiens yang ada di depan. Dan itu juga berlaku ketika kita menggunakan mic. Nah, ketika kita menggunakan mic, itu kita boleh cek mic itu terlebih dahulu ketika belum ada audiens di dalam ruangan. Jadi ketika sudah ada audiens di dalam ruangan, ketika kita biasanya kan cek kayak gitu kan, nah itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Itu adalah ethics kita sebagai MC. Jadi kalau ketika sudah ada di audiens di dalam ruangan dan sudah akan dimulai acaranya, sudah tidak boleh tes mic. Nah, dan sebelum ketika tes mic itu kita harus juga menyesuaikan, karena kan setiap mic itu memiliki memiliki sensitivitas masing-masing. Ada yang ketika sudah di sini sudah suara kita sudah besar dan sudah terjangkau oleh banyak orang, namun ada juga yang harus dekat sehingga suara kita terdengar di banyak orang seperti itu. Oke, terkait dengan volume. Ada yang mau bertanya terkait dengan atau kesulitan terkait dengan volume, maksudnya adalah menyesuaikan volume kita ketika berbicara di depan umum. Apakah pernah ada yang mendapatkan permasalahan terkait dengan itu? Nggak ada? Berarti sudah bisa mengkontrol volume masing-masing ya di sini ya. Maksudnya sudah paham ketika harus berbicara dengan nada dengan volume yang besar dan volume yang kecil. Kemudian nada. Nah, ini nada di sini itu kan sebetulnya kalian mengamati tidak presenter yang ada di Gosip itu kenapa dia cara berbicaranya lebih cepat dibandingkan dengan yang di berita? Karena kita yang di presenter yang ada di Gosip itu biasanya penikmatnya itu adalah ibu-ibu yang masih muda-muda ya, bukan yang sudah berumur 50 tahun ke atas kan jarang. Nah, sehingga ketika kita berbicara dengan yang para muda-muda, nah kalian-kalian ini kecepatan tempo suara atau nadanya itu dan kita bahas kalian nada dan kecepatan ya, itu akan lebih cepat. Sehingga kalian akan berpikirnya akan lebih cepat juga. Kan kalian cepet tuh, tek 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 tek. Berbeda dengan ketika kita mendengarkan yang ada di berita. Di berita itu kan dia menggunakan suara yang alpa. Ya kan, baik pemirsa nah itu kan dia ada temponya itu kan pelan kayak gitu kan, sehingga itu akan dinikmati oleh para orang tua biasanya, sehingga cara berpikirnya itu pelan dan itu akan menunjukkan keseriusan. Berbeda dengan misal kita MC di MC formal dan non formal. Ketika kita di MC formal, kenapa kita menggunakan suara apa biasanya? Nggak mungkin kita ketika MC formal pakai suara yang cempreng gitu, nggak mungkin kan? Berarti biasanya ketika kita ketika sedang MC formal, biasanya kita menggunakan suara yang berat. Kan biasanya pakai perut. Ya kan biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kan berbeda ketika saya berbicara seperti ini. Nah, itu adalah perbedaannya di situ. Nah, kenapa kita harus ada perbedaan seperti itu? Karena untuk menunjukkan keseriusan. Di sini kan ada nada dan kecepatan. Nah, sebetulnya kapan kita tuh harus berbicara dengan bahagia, berbicara dengan nada yang formal. Itu sebetulnya kapan? Misal nih, kita mau bikin video gitu ya, mau bikin video. Nah, kemudian pembukaan itu kalian menggunakan nada yang mana? Happy. Ada yang mau mencontohkan pemulaan untuk membuat video dengan nadanya? Kan sekarang kita baru berbicara dengan nada. Halo, selamat siang, kayak gitu kan? Atau biasanya, halo teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kayak gitu. Nah, ada kalau misal kita mau menyampaikan sesuatu yang formal, berarti dengan nadanya yang berbeda. Nah, yang MC tadi, yang MC formal, berarti kan dengan nada yang alto. Nah, biasanya alto, suara alto itu bisa dilatih. Tapi tidak langsung,
yang suara yang berat kayak gitu nggak bisa. Cuman memang dengan terbiasanya nanti akan semakin hari dengan jam terbang itu nanti suara kita akan menjadi alto sendiri. Kayak gitu. Seperti presenter-presenter itu yang profesional. Mereka kalau ngobrol biasa kayak gitu, ya sudah dengan nada yang cempreng biasa. Namun ketika dia sudah siaran, itu udah mereka langsung selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi suaranya udah auto berubah gitu, ya. Oke, next, pelafalan artikulasi itu juga harus penting. Nah, maka dari itu sekarang kita mau praktik nih. A, I, U, E, O. Tapi jangan malu-malu untuk praktiknya ya. Jadi kalau A, ya benar-benar A. Kita buka mulut kita A. Kemudian I, U, E, O. Nah, jadi harus betul-betul sesuai artikulasi. Sehingga ketika kita berbicara sesuai dengan artikulasi, itu suara kita akan terdengar dengan jelas. Oke, yuk sekarang coba dari A, I, U, E, O. Yang bareng-bareng ya. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Nah, jadi mulut kita itu kan nanti biasanya kalau mau MC atau apa biar nggak kaku, itu pemanasannya di situ, biar terbiasa ngomong. Nah, kalau mau MC kan tiba-tiba, aduh ini kenapa ya tiba-tiba jadi kaku banget, aduh tiba-tiba dingin, deg-degan dan sebagainya. Nah, itu kalian senam mulutnya di situ. Kemudian yang kedua adalah roller coaster keluar jalur. Nah, coba kalian praktik tapi rasakan bedanya L dengan R. Ini yang nomor 2. Roller, yuk. Nah, kalian bisa membedakan, merasakan yang ada di mulut kalian L dan R. Nggak usah dibikin-bikin juga. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Roller coaster keluar jalur. Nah, jadi mulut kita udah nggak kaku lagi. Yang ketiga, kemana, kenapa, mengapa. Gampang ini. 1, 2, 3. Oke, gampang. Yang keempat. Gampang ya. Yang terakhir. Ada yang salah. Ulangi lagi deh berarti nomor 4. Yuk, 1, 2, 3. Oke, yang kelima. 1. Oh, ulangi belum kompak. 1, 2, 3. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Oke, jadi itu adalah senam mulut kita. Biar antara R dan L itu kan kadang-kadang sulit dibedakan. Nah, sehingga itu kita harus perbanyak itu juga. Oke, kemudian intonasi. Intonasi itu kan kita juga tidak bisa berbicara terlalu cepat. Nggak bisa juga terlalu lambat, ya kan? Nah, ketika kita berbicara terlalu cepat dan terlalu lambat, itu biasanya ada seperti mental block. Mental block yang bagaimana? Nah, kan ada nih orang-orang, misal teman-teman kalian, atau ada di sini salah satu orangnya. Aduh, aku tuh nggak bisa ya kalau ngomong tuh lama-lama kayak gitu. Aku biasanya ngomongnya cepet banget. Kalau nggak ngomong cepet, nanti aku lupa. Nggak bisa kayak gitu kan. Tapi ada juga yang bilang, aduh, maaf ya, kalau saya ngomong cepet-cepet itu, saya jadi ini nggak tertata berbicaranya kayak gitu. Tinggal pergi. Aduh, kasihan dong. Nah, jadi kita harus menyesuaikan itu juga. Jangan terlalu cepat, jangan yang terlalu lambat. Jadi ada intonasinya tertentu. Nanti akan saya buatkan, atau nanti kalian akan praktik juga untuk berbicara dan membuat sendiri terkait dengan apa yang akan disampaikan. Temanya sudah saya siapkan. Kemudian apalagi ya, terkait dengan volume, nada, kecepatan, artikulasi, dan intonasi, ada yang mau ditanyakan? Jadi harus ada, misal kita mau berbicara terkait dengan ketika di MC, kan biasanya ada jedanya tuh. Bapak Ibu yang terhormat, nah atau biasanya gini, ada 2 opsi ya, saya kasih opsi pertama. Yang tidak ada jedanya, Bapak Ibu yang saya hormati, atau yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, dan yang keempat, Bapak Ibu yang saya hormati.
Nah, itu ada tiga hal yang berbeda. Jadi ada yang langsung lurus aja, tapi juga ada jeda. Nah, biasanya jeda itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan kata hubung. Baik, acara selanjutnya adalah, nah kan biasanya kita ketika membacakan susunan acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, tapi acara yang biasanya acara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kan, kalau acara sampai 10 kayak gitu kan, acara yang ke-10 masa sampai kayak gitu kan tidak mungkin. Nah, kita ganti bisa acara yang ke-8. Acara selanjutnya adalah sambutan dari A, kemudian dilanjutkan sambutan dari B, kemudian dan yang terakhir adalah penutup kayak gitu. Jadi tidak perlu disampaikan acara yang ke-10 adalah penutup, tidak perlu seperti itu. Jadi menggunakan kata-kata sambung begitu. Oke? Nah, itu terkait dengan pelafalan dan intonasi. Kemudian selanjutnya, karena kita di sini adalah praktik ya, sehingga nanti ketika kalian praktik nanti akan bisa dievaluasi antar teman juga, dan nanti kita akan lebih banyak ketika praktikan akan lebih banyak insight yang akan kita dapatkan. Oke, sekarang kalian nanti saya minta untuk membuat 3 hal. Kalian pilih salah satu untuk menceritakan ini, bisa mata kuliah yang paling disukai, film yang paling disukai, atau hal yang paling disukai. Kalian nanti membuatnya, sebelum kalian membuat ini, saya jelaskan pertama itu nanti akan ada opening, ada body, dan yang terakhir adalah closing. Nah, opening itu sebaik mungkin itu kalian bisa menggunakan seperti data, menggunakan hal-hal lelucon, hal yang lucu terlebih dahulu, atau jokes, atau bisa juga menggunakan sesuatu yang resmi. Nah, kalau yang resmi kan biasanya pembukaan, seperti biasa. Kalau data bisa disebutkan seperti ini. Berdasarkan data dari BPS, tingkat konsumsi pemerintah sebesar sekian, sehingga itu menunjukkan hal sekian. Nah, hal tersebut memberi arti bahwa seperti itu. Nah, itu baru masuk ke bagian opening. Itu adalah bagian dari opening. Itu bisa menggunakan data juga, atau menggunakan sesuatu atau pengalaman yang lucu. Tapi ini adalah jarang digunakan. Yang digunakan untuk expert biasa menggunakan itu juga. Atau di sini kalian pernah lihat YouTube-nya TED Talks nggak? Nah, itu kan di situ banyak sekali yang ketika mereka opening itu mereka tidak menggunakan sesuatu yang formal. Jadi menggunakan by data terlebih dahulu, kemudian bercerita terkait dengan pengalamannya dia, atau bercerita terkait dengan hal-hal lain terlebih dahulu. Maksudnya tapi tetap bersangkutan dengan apa yang akan mereka sampaikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti di body, di titiknya itu diisi, itu kalian adalah hal apa sebetulnya yang ingin kalian sampaikan. Kemudian di closing, nah itu adalah penyampaian ulang, tapi jangan keseluruhan. Dan pokoknya dikasih kesimpulan secara singkat saja, begitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita praktik ini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kalian mau bikinnya di HP, atau yang bawa kertas juga boleh pakai kertas dan sebagainya. Nanti saya kasih waktu sekitar range berapa? 5 menit untuk membuat, 5-10 menit ya. Nanti setelah itu nanti kita praktik satu persatu. Nanti akan kita lihat bagaimana intonasinya, pelafalannya, nadanya, dan sebagainya. Oke, sudah semua? Sudah ya? Gak usah panjang-panjang, yang penting apa yang disampaikan dari poin-poin ini nanti kita bisa evaluasi bersama-sama. Mungkin secara acak aja, jangan dari pinggir-pinggir terus ya, biar adil. Oke, mungkin dari tengah, dari siapa ya? Aduh, saya belum hafal ini lagi. Ada yang mau volunteer dulu, yang mau jadi pertama nggak? Masih malu-malu ya. Udah, saya tunjuk aja deh. Oke, ya Mbak. Di depan ya, biar teman-teman yang lain biar ngerti semuanya. Oke, saya gantiannya di belakang. Silahkan. Yang lain memperhatikan ya, nanti juga bisa memberikan saran sama temennya.
Ya, dibuka dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan membagi sedikit pandangan saya tentang film atau drama yang paling saya sukai, yaitu drama Korea berjudul 2521. Mungkin ada yang tahu di sini. Oke. 2521 adalah drama yang menurut saya sangat menyentuh dan relate dengan kehidupan banyak orang, khususnya anak muda. Drama ini mengisahkan tentang Nahedo, seorang atlet anggar yang penuh semangat, dan Baek Ji-in, seorang pemuda yang harus bangkit dari krisis ekonomi keluarga. Yang membuat saya jatuh cinta dengan drama ini bukan hanya kisah cintanya yang manis, tapi juga bagaimana karakter-karakter berjuang meraih mimpi mereka di tengah keterbatasan dan kegagalannya. Lanjut, Mbak. Nahedo mengajarkan bahwa semangat, kerja keras, dan percaya pada diri sendiri adalah kunci untuk bangkit. Sementara Baek Ji-in menunjukkan bagaimana bertahan saat hidup sedang tidak berpihak, dari anak orang kaya jadi loper koran, lalu pelan-pelan mengejar cita-citanya menjadi jurnalis. Drama ini juga mengangkat tema cinta yang tumbuh seiring waktu, namun tidak selalu berakhir bersama. Ini yang bikin drama ini terasa jujur dan realistis. Kadang orang yang kita cintai dengan tulus saat usia 21 dan 25 bukanlah orang yang akan bersama kita selamanya, dan itu tidak apa-apa karena mereka pernah jadi bagian penting dari perjalanan hidup kita. Dari 2521 saya belajar bahwa masa muda itu penuh perjuangan, tawa, air mata, dan harapan. Cinta dan mimpi kadang tidak berjalan searah, tapi dua-duanya sama-sama penting dalam membentuk siapa kita nanti. Jadi menurut saya drama ini bukan sekedar tontonan romantis, tapi juga penuh pelajaran hidup yang sangat bermakna. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga yang saya sampaikan jadi inspirasi dan mungkin juga membuat teman-teman tertarik menontonnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, stop dulu di situ. Oke, dari yang sudah disampaikan tadi, namanya Mbak siapa? Safa. Mbak Safa. Ada yang mau memberikan evaluasi kepada Mbak Safa? Keren banget. Keren banget. Oke, yang lain? Oke, good. Nah, tadi berarti yang mau disampaikan Mbak Safa itu adalah konsepnya. Tadi saya lupa di awal lupa tanya konsep. Konsepnya ada yang formal atau yang non formal? Dua-duanya sebenarnya ada. Oke. Dua-duanya sebenarnya ada. Iya. Oke, sebelumnya saya boleh lihat ini teksnya. Boleh. Yang ini ya. Iya, Assalamualaikum ya. Nah, misal boleh duduk Mbak di sini Mbak. Nah, misal mau disampaikannya itu secara yang lebih formal kayak gitu ya. Nah, tadi kan bedanya Mbak Safa itu menyampaikannya semi formal dan informal. Nah, misal ini disampaikan dengan gaya yang formal, itu akan jadi seperti ini. Dan harus ada tadi yang saya sampaikan, ada intonasi, pelafalan, dan kecepatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nah, jadi dikasih jeda dulu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua. Nah, titik. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara hari ini. Jadi, setiap katanya itu harus diresapi
gitu. Kemudian pada kesempatan ini saya akan membagikan sedikit pandangan tentang film atau drama yang paling saya sukai. Jadi ada beberapa yang paling saya sukai. Nah, itu ditekankan juga. Yang paling saya sukai yaitu drama Korea yang berjudul 2521. Jadi untuk yang mau di highlight itu ditekankan lagi ya. 2521 adalah drama yang menurut saya sangat menyentuh dan relate dengan kehidupan banyak orang, khususnya anak muda. Drama ini mengisahkan tentang Nahedo, bener nggak ya? Nahedo ya bacanya ya? Iya. Seorang atlet anggar yang penuh semangat, dan Baek Ji-in, seorang pemuda yang harus bangkit dari krisis ekonomi keluarganya. Jadi kita menyampaikan itu tidak hanya membaca, tapi kita harus melihat audiensnya juga, biar apa yang isi yang kita sampaikan ke audiens itu bisa tersalurkan, begitu ya. Tapi tadi Mbak Safa sudah sangat hebat, walaupun pasti merasakan nervous nggak? Nervous ya. Jadi itu ada hal yang wajar, karena Mbak Safa ingin menunjukkan yang terbaik yang Mbak Safa bisa. Jadi untuk awal itu Mbak Safa sudah sangat baik. Oke, good. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Safa. Oke. Yuk, silahkan Mbak. Oke, selamat sore Bapak, Ibu, Kakak, dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara hari ini. Saya ingin memulai dengan membahas topik mengenai film yang saya sukai. Jadi setiap orang kan pasti memiliki film favorit yang memberikan kesan mendalam. Nah, salah satu film yang saat ini sangat saya sukai adalah Asmara Gengsi. Film ini bukan hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Nah, cerita ini berfokus pada Fatah, seorang remaja yang sering bermasalah dan dikirim ke sebuah asrama untuk memperbaiki perilakunya. Di asrama itu, ia bertemu Zara, gadis ceroboh yang kerap menyeret ke berbagai situasi, serta Akila, kekasih Fatah yang juga pindah ke asrama yang sama. Konflik cinta segitiga dan dinamika persahabatan menjadi inti cerita yang penuh drama dan romantisme, menggambarkan realita dan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Sinetron ini menampilkan aktor dan aktris muda yang berbakat seperti Fatah Shah, Nicole Rossi, Arya Mohan, dan Akila Kalista. Disutradarai oleh Femi Sagita, Asmara Gengsi berhasil memotret gaya hidup, tren, serta isu khas generasi Z yang dengan alur cerita menarik dan relevan bagi berbagai kalangan penonton. Dengan tema cinta segitiga, persahabatan, dan konflik keluarga, sinetron ini menghadirkan drama yang relatable dan penuh emosi. Selain itu, jadwal tayang yang lebih awal dan kemudahan akses melalui streaming membuat Asmara Gengsi semakin digemari oleh pemirsa muda. Secara keseluruhan, film ini memberikan banyak pelajaran dan menghibur. Saya sangat merekomendasikan film ini kepada siapa saja yang ingin menikmati cerita yang menyentuh dan penuh makna. Film ini benar-benar menjadi favorit saya karena mampu menggabungkan cerita yang kuat dengan pesan moral yang dalam. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul banget. Evaluasi nanti di akhir aja ya. Silahkan Mbak Aurel. Bella. Mbak Salsa. Iya. Pilih siapa? Bella. Bunga. Oh, Bunga. Mana Bunga? Thank you. Kalau mau ekspresif nggak apa-apa ya, dikeluarkan aja. Dikeluarin aja. Maksudnya bebas gitu. Oh, oke. Maksudnya bebas, silahkan kalian berekspresi. Halo semuanya. Wih, dibalas ya, oke. Perkenalkan, nama saya Bunga. Dan hari ini saya mau bahas sesuatu hal yang paling saya sukai. Kira-kira apa? Nggak tahu ya? Yaitu film. Oh iya, oke. Bukan nonton ya, tapi ini... bukan nonton ya. Kalau nonton itu gampang, tinggal rebahan, buka Netflix, selesai. Tapi bikin film, itu butuh ide, kamera, cahaya, suara, dan juga kesabaran menghadapi satu hal yang paling menyeramkan dari dunia perfilman. Apa tuh? Aktor yang suka lupa dialog. Bikin film itu bukan cuma soal pencet tombol record, itu juga emosi dan cerita mengedit.
Itu juga gimana ya, bentar. Aduh, direkam lagi. Lanjut Mbak. Bikin film itu bukan soal pencet tombol record, itu soal emosi, cerita, dan mengedit sampai mata buram. Wow. Saya suka membuat film karena disitulah saya menciptakan dunia saya sendiri. Di dunia nyata, saya cuma orang biasa, kadang bahkan dianggap nganggur. Karena kerjaannya cuma pegang laptop dan kamera. Tapi di dunia film, saya bisa menjadi sutradara, penulis, editor, bahkan kadang catering. Apa nih? Bahkan catering juga saya urus sendiri. Membuat film itu kayak terapi. Ketika hidup terasa rumit, saya tuangkan dalam naskah. Ketika banyak hal yang nggak bisa saya kendalikan, saya arahkan kamera dan bilang, cut, ulangi. Enak ya, kalau di hidup nyata juga bisa gitu. Lagi patah hati, cut, ganti aktor. Tapi serius, lewat film saya berbicara, bisa menyampaikan hal yang mungkin nggak bisa saya ucapkan langsung. Saya bisa bikin orang ketawa, hahaha. Ya kan? Oke. Sedih, terus mikir, bahkan kadang bingung, ini filmnya tentang apa sih? Dan dari semua prosesnya, dari syuting sampai premiere, ada satu hal yang bikin saya nagih, reaksi penonton. Gimana para penonton? Ini spontan aja ya Bu. Makasih, ini sangat tidak jelas, terima kasih. Kalau mereka tertawa, terharu, atau bahkan diam-diam ngelap air mata, saya tahu saya berhasil. Jadi itulah kenapa saya membuat film, karena di balik setiap adegan ada jiwa, di balik setiap cut ada perjuangan, dan di balik setiap kamera ada saya yang lagi ngedit sampai jam 3 pagi. Oke, kameramen. Sip. Oke, sambil nyalahin diri sendiri. Kenapa juga tadi nggak nge-save auto backup ya? Kadang file sering hilang atau gimana. Tapi ya begitulah cinta. Kalau nggak cinta, capek pun dijalanin. Dan buat saya, bikin film bukan cuma hobi. Itu sorry. Mulai nervous ya kelihatan. Dan buat saya, bikin film bukan cuma hobi. Itu adalah cara saya bercerita tanpa harus banyak bicara. Terima kasih. Ya, terima tepuk tangan. Ya, udah. Bagus, good. Oke. Banyak ininya ya, banyak apa namanya? Komedi. Emang komedian ya dia ya? Ini Berasa stand up komedi nih apa gimana? non-formal sih. Oh iya, non formal. Oke, boleh. Bagus. Jadi kan ada berwarna. Tadi kan yang formal, semi formal, non formal. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Nina Kamelia Sani. Jadi di sini aku mau cerita tentang salah satu film favoritku yang berjudul Ponyo. Ya. Jadi Ponyo adalah film animasi dari Studio Ghibli. Saya rasa teman-teman semua di sini pasti tahu Studio Ghibli. Nah, film ini bercerita tentang seekor ikan kecil bernama Ponyo yang ingin menjadi manusia setelah bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Sosuke. Yang aku suka dari Ponyo ini adalah animasinya yang penuh warna dan memanjakan mata. Banyak scene-scene yang menurut saya cantik sekali. Ceritanya sederhana tapi menghangatkan hati. Karakter Ponyo sangat lucu dan berani. Selain itu, musiknya juga sangat bagus dan mendukung suasana film dengan baik. Kalau teman-teman tahu, musiknya mungkin pernah lewat di sosial media teman-teman yang seperti ini. Ponyo, 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 sakana noko, yang seperti itu. Film ini membuat saya merasa tenang dan senang setiap kali menontonnya. Film ini menjadi salah satu comfort movie bagi saya. Kalau teman-teman suka film dengan tema fantasi, persahabatan, petualangan, dan keajaiban alam, mungkin teman-teman bisa jadikan Ponyo sebagai tontonan teman-teman selanjutnya. Sekian, terima kasih. Ya. Oke, good. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Berdasarkan apa yang sudah kalian tampilkan, sebetulnya kalian sudah memiliki passion terkait dengan public speaking. Hanya saja ada beberapa hal yang bisa kita evaluasi bersama-sama. Di antaranya adalah ketika kita membacakan sesuatu, jangan lupa
eye contact dengan audiens. Nah, itu sangat penting. Kemudian kecepatan tadi kalau pelafalan untuk kejelasan dan sebagainya rata-rata dari kalian sudah sangat jelas, sudah sangat baik. Kemudian volume juga sudah sangat baik. Kemudian mungkin intonasi. Tadi ada beberapa yang masih kayak membaca kayak gitu, tapi it's good karena ini baru latihan seperti itu. Dan sebetulnya ini nanti karena ini kita masih awal, pertemuan kita atau pelatihan kita pada hari ini itu untuk membangkitkan kembali rasa percaya diri kalian untuk bagaimana tampil atau berbicara di depan umum seperti itu. Sehingga untuk besok ketika kalian ada kesempatan untuk berbicara di depan umum, kalian juga sudah merasa bahwa kalian itu mampu dan kalian itu bisa untuk melakukan hal tersebut. Jangan ada minder-mindernya lagi kayak gitu. Oke? Dan yang terakhir adalah tadi saya melihat banyak warna di ruang ini. Bisa ada yang tadi dengan ada komedinya, kemudian ada yang formal, kemudian ada yang dengan cara yang santai. Nah, jadi ada juga tadi yang kayaknya Mbak Charlita itu kalau dilatih lagi bisa kayak jadi voice over. Karena pertama tadi saya ketika Mbak Charlita berbicara itu langsung kayak ingat ada salah satu voice over yang terkenal tapi saya lupa namanya siapa. Itu warna suaranya tuh hampir sama dengan Mbak Charlita gitu. Itu bisa di ini lagi Mbak. Atau karena terbiasa kemarin sudah pernah jadi penyiar radio ya. Nah jadi suaranya alpanya itu dia udah dapat gitu. Kayak jadi ditingkatkan lagi aja ya Mbak ya terkait dengan itu. Jadi kalau misal Mbak Charlita pengen besok fokusnya ke public speaking itu nanti tinggal tadi itu passion. Kalau Mbak Charlita kan sudah ada passion, nanti tinggal diasah lagi gitu. Oke, so far kalian sudah hebat hari ini. Kalian sudah berani praktik belajar berbicara di depan umum walaupun di internet terlebih dahulu, dan saya harap nanti ketika kalian di kelas kalian bisa menerapkan sedikit ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Begitu, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak. Oke, kalau tidak ada dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing dan berkenalan dengan kalian semuanya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Oke, kan tadi kita udah kelas public speaking. Makasih juga Ibu udah mau ngisi kelas hari ini, dan aku sangat bahasanya seneng karena dapat materi baru ya, dan juga banyak insight-insight baru, dan jadi menyenangkan sekali materinya. Ibu pasti sangat effort untuk menyusun materi. Oke, jadi aku bakal punya 2 pertanyaan buat Ibu. Yang pertama itu ada tips nggak sih tips public speaking buat orang yang benar-benar pengetahuannya itu nol banget tentang public speaking, atau kita bisa bilang newbie atau pemula lah gitu. Oke. Jadi pada dasarnya semua orang itu, baik itu tadi ada yang ngeklaim dirinya extrovert, introvert maupun ambivert, itu semuanya itu pasti bisa melakukan public speaking. Karena public speaking itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Sehingga ketika kita mau berlatih dan mau belajar, pasti kita akan bisa menjadi seorang pembicara yang hebat dan yang luar biasa seperti itu. Jadi semuanya itu bisa menjadi seorang pembicara yang baik dan sesuai dengan apa yang ingin dibicarakan begitu. Oke, berarti yang harus dilakukan itu tetap latihan ya guys. Nggak peduli kalian ekstrovert atau introvert, kalian itu harus tetap latihan. Ya, betul. Pertanyaan kedua dan terakhir, kesan pesan untuk anak-anak multimedia. Oke, buat anak-anak multimedia luar biasa, pokoknya tetap jaga kreativitas tanpa batas. Pokoknya gaspol untuk program-program selanjutnya. Tetap semangat. Gitu guys, tetap semangat ya. Udah, jadi karena pertanyaan tadi terakhir dan sekaligus menutup, kami dari Multimedia pamit. Terima kasih untuk Ibu udah mengisi. See you in the next content. Bye-bye. Good. Satu kata untuk kelas public speaking hari ini. Mantep. Seru. Keren. Informatif.